Ya, hanya karena beda pilihan saat pilkada, seorang warga harus terusir dari permukimannya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Rumah yang ditempatinya dibongkar paksa oleh warga. Inilah rumah Sabulah yang dibongkar paksa oleh warga di desa Cikoang, Kecamatan Manggara, Bombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dirinya harus terusir dari rumah yang ditinggalkannya hanya karena berbeda pilihan saat pilkada Takalar 15 Februari lalu. Pemilik lahan yang mendukung paslon berbeda dengan Sabulah memintanya pergi. Sabulah mengaku beberapa hari pasca pencoblosan, pemilik lahan kerap melakukan ancaman kepadanya. Hati-hati kok. Saya tidak tahu itu artinya apa, artinya itu hati-hati. Iya. Langsung dia pergi. Terus? Saya bilang, berhenti dulu Pak, saya bicara. Iya. Dia tidak bilang, tidak ngomong. Tidak ngomong. Begitu. Nomor 2? Iya. Oh, jadi gara-gara begitu sampai suruh pergi. Itu lokasi yang ditempati itu lokasi siapa itu? Sama Tonggangga separuh, untuk separuh. Ribuan warga yang tergabung dalam kelompok kerukunan warga mendesak polisi menangkap pelaku pelecehan etnis Moronene. Masa melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Bombana dan Polres Bombana, Sulawesi Tenggara. Aksi diwarnai kericuhan. Pelecehan terhadap unjuk rasa mendesak polisi agar segera menangkap pelaku pelecehan terhadap etnis Moronene berlangsung Selasa kemarin. Masa melakukan aksi long march sepanjang 30 km menuju ke Rumbia, ibu kota Kabupaten Bombana. Masa aksi sempat ricu di kantor Bupati Bombana saat masa memaksakan melakukan sweeping. Usai melakukan aksi di kantor Bupati, masa menuju kantor kepolisian meminta pelaku untuk segera ditangkap. Kasus dipicu postingan akun ABA melecehkan salah satu etnis terkait suara salah seorang calon bupati yang ikut dalam pilkada Bombana. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, kita akan bergabung dengan rekan Reni Anggraini. Reni, silakan dengan laporan Anda. Zaki, kondisi banjir yang terjadi di pemukiman warga di Cipinang Melayu saat ini sudah berangsur surut, di mana memang untuk bagian yang masih tergenang hanya di bagian terdekat dengan lokasi Kali Sunter yang berada di belakang perumahan atau yang berada di RW 3 dan 4. Di belakang memang ketinggian air yang tergenang hanya mencapai 10 cm saja, sementara untuk bagian depan sudah berangsur surut, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh warga untuk kembali ke rumah mereka untuk sekedar membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur akibat dari banjir yang menggenang sejak 2 hari yang lalu. Tidak hanya itu juga, memang warga membersihkan bagian-bagian rumah yang masih bisa diperbaiki, seperti barang-barang yang tidak bisa diselamatkan di rumah ataupun mengepak barang-barang yang mereka bawa dari pengungsian untuk kembali ke rumah mereka. Namun kondisi di sini memang belum normal ataupun aktivitas warga belum berjalan normal karena memang masih ada sebagian kecil lokasi yang tergenang sehingga warga kesulitan untuk melalui akses jalan maupun melalui aktivitas di rumahnya. Dan tadi juga kami di sini melihat bagaimana proses warga membersihkan rumah karena di sini juga terjadi pemadaman listrik dan juga kesulitan air bersih, sehingga warga memerlukan bantuan dari pemadam kebakaran dan juga dinas terkait untuk proses pembantuan pembersihan lokasi yang tergenang lumpur dan juga banjir. Dan sementara itu juga hingga saat ini warga mengharapkan bahwa kondisi surut ini ataupun kondisi ini tidak terjadi lagi atau tidak tergenang banjir lagi, mengingat bahwa saat ini kondisi di sini memang cuaca cukup baik, sehingga apabila tidak terjadi hujan maka
pemukiman warga tidak mungkin tergenang banjir lagi. Untuk sementara itu, Zaki. Oke, selesai ya. Baik, terima kasih Reni atas laporan Anda. Reni Anggraini melaporkan langsung dari Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui kondisi para pengungsi saat ini, kami tersambung dengan Irfan Tanjung di posko pengungsian di Cipinang Muara, di mana ratusan warga Cipinang Melayu diungsikan. Ya, Irfan, apakah para pengungsi masih bertahan di sana dan bagaimana dengan kondisi mereka hingga pagi ini? Ya, baik Rio, hingga saat ini memang masih terdapat para warga yang mengungsi di Masjid Raya Universitas Borobudur, dan sebagian warga lagi memang sudah ada yang kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mengecek bagaimana kondisi rumah mereka pasca banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini. Dan memang untuk saat ini di pos pengungsian utama, yakni di Masjid Raya Universitas Borobudur, di mana tepat di belakang saya masih terdapat ratusan dari warga yang menjadi korban banjir, yakni warga dari Cipinang Melayu yang masih menempati Masjid Raya ini. Dan dapat kami gambarkan untuk situasi pada siang hari ini, yang dimana memang didominasi oleh kaum wanita dan juga anak-anak. Dan memang untuk fasilitas yang ada di posko utama ini memang sudah lengkap, yang dimana terdapat posko kesehatan, lalu juga dapur umum, dan juga ada tangki-tangki berisikan air bersih dan juga tempat MCK. Namun berdasarkan pantauan kami untuk posko kesehatan saat ini memang sangatlah kurang, yang dimana juga banyak sekali warga yang terpaksa harus mengantri untuk berobat. Dan juga tadi kami sempat mendengarkan keluhan para warga kepada istri Gubernur DKI Jakarta, yakni Veronika Tan, yang tadi beberapa menit yang lalu datang untuk menyambangi secara langsung bagaimana kondisi dari pos pengungsian utama yang ada di Masjid Raya Universitas Borobudur, Jakarta Timur ini. Dan memang rencananya nanti untuk posko kesehatan, lalu MCK dan juga dapur umum nantinya akan ditambah, mengingat banyak sekali warga yang membutuhkannya agar warga yang sakit tidak perlu mengantri lagi. Dan terkait dengan kondisi pada siang hari ini, memang berdasarkan pantauan kami juga, Rio, banyak sekali terutama untuk orang tua atau lansia yang menderita sakit terpaksa harus tidur dengan beralaskan tikar saja. Dan terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para korban ini, selain dari posko kesehatan yang harus ditambah, ternyata juga banyak sekali anak bayi yang sangat membutuhkan pakaian. Dan memang tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang memiliki anak bayi bahwa mereka sangat kekurangan pakaian ataupun perlengkapan bayi, yang dimana memang walaupun ada perlengkapan bayi namun pembagiannya tidak merata. Rio. Irfan, seperti yang kita ketahui, banjir sempat tinggi mencapai 3 meter dan pagi tadi sudah mulai surut. Lalu apa yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jakarta juga untuk mungkin menguras air banjir yang masih ada di pemukiman warga? Ya, dan memang seperti yang kita ketahui juga, Rio, bahwa banjir yang sempat melanda kawasan ini setinggi 3 meter memang pagi tadi sudah mulai berangsur surut, yang dimana pagi tadi berdasarkan pantauan kami untuk saat ini tinggi air setinggi kurang lebih dari 20 cm hingga 50 cm, sehingga memang banyak sekali warga yang membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur. Namun berdasarkan pantauan kami tadi belum ada upaya dari pemerintah setempat untuk penyerapan air yang masih menggenangi kawasan tempat tinggal para ribuan dari warga Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini. Dan memang hingga saat ini pun masih banyak sekali Pemprov DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, yang menghimbau kepada warga Cipinang Melayu untuk segera atau masih menunggu evakuasi atau masih menunggu banjir ini surut, sehingga mereka harus segera atau masih bisa tinggal di posko pengungsian yang ada di Masjid Raya Universitas Borobudur ini, Rio. Baik, Irfan, apakah mungkin ada yang perlu diberi lagi bantuan kepada warga? Mungkin seperti yang Anda katakan tadi, ada lansia atau orang tua yang memang sakit. Apakah ada mungkin penanggulangan dibawa ke rumah sakit atau bagaimana? Ya, dan memang hingga saat ini untuk kebutuhan tambahan, sebagai yang tadi saya sebutkan juga, Rio, seperti perlengkapan bayi maupun yang lansia yang memang banyak yang sakit. Namun hingga saat ini kami belum melihat upaya dari Dinas Kesehatan untuk membawa dari korban banjir, khususnya lansia yang menderita sakit. Dan kami bisa gambarkan bagaimana
lansia yang tidur beralaskan tikar di masjid ini, yang memang hanya berobat seala kadarnya saja, yaitu di posko pengungsian yang ada di sini. Dan memang untuk saat ini belum ada upaya untuk dibawa ke rumah sakit, Rio. Ya, Irfan, ini saya juga melihat banyak sekali anak-anak yang mungkin mereka juga sekolah seharusnya. Lalu bagaimana ini dengan anak-anak yang harusnya melakukan atau mengikuti kegiatan belajar mengajar? Ya, dan memang terkait dengan banjir yang melanda kawasan ini, Rio, banyak sekali anak-anak, khususnya anak yang mulai dari SD, SMP, bahkan SMA yang terpaksa harus diliburkan karena memang mengingat rumah mereka tergenang banjir. Bahkan untuk menyelamatkan pakaian sekolah atau pakaian sehari-hari saja mereka tidak bisa. Dan memang untuk saat ini mereka terpaksa harus diliburkan hingga kondisi kondusif kembali atau banjir telah kering dari pemukiman warga tempat mereka tinggal saat ini, Rio. Ada targetkah dari pemerintah sendiri mungkin untuk posko ini beberapa hari yang akan disediakan sampai nanti banjir surut? Dan memang hingga saat ini untuk target itu sendiri belum, Rio. Bahkan hingga saat ini pun memang untuk target itu sendiri belum ada dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta, khusus Jakarta Timur. Dan ini memang sesuai kondisional saja, Rio. Kalau seandainya rumah mereka memang sudah surut dari banjir dan sudah bisa dibersihkan, satu persatu warga yang tinggal atau mengungsi di posko pengungsian utama ini akan segera kembali, Rio. Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali.